Pemerintah Kota Bandar Lampung menggelar vaksinasi di sejumlah titik lampu lalu lintas bagi para pengendara motor dan mobil. Salah satunya digelar di lokasi lampu merah Adipura, Tanjung Karang Pusat pada Kamis pagi. Petugas memberhentikan kendaraan secara acak untuk diperiksa apakah sudah divaksin atau belum. Petugas menyebutkan program ini adalah vaksinasi lantatur, karena saat diperiksa tentang vaksinasi, para pengemudi tidak diminta turun dari kendaraan. Namun bagi pengemudi yang belum disuntik vaksin atau sudah memasuki jadwal vaksinasi kedua, maka akan diminta turun dan divaksin di gerai yang disediakan. Petugas memprioritaskan pemeriksaan kendaraan berplat nomor polisi dari luar Lampung. Jadi semua kendaraan terutama di luar kota, dari luar kota kita berhentikan semua. Kita cek apakah sudah vaksin 1 atau vaksin 2. Termasuk dalam kota kita cek juga. Ini sistemnya seperti apa? Setiap pengendara yang lewat atau seperti apa, Pak? Tidak semua kendaraan kita berhentikan, tapi kita pilah-pilah. Terutama luar kota, untuk mengantisipasi lonjakan daripada virus yang baru ini. Dioperasikannya gerai vaksinasi di lampu lalu lintas ini disambut gembira warga. Mereka berharap gerai vaksinasi juga dibuka lebih banyak lagi. Tanggapan saya sih untuk vaksinasi sih sangat baik ya untuk mencegah COVID-19 ini ya. Menurut saya sih lebih diluaskan lagi ke daerah-daerah sih. Soalnya saya kan kerja di luar kota, kadang-kadang di daerah-daerah juga masih banyak yang belum vaksin. Gitu aja sih. Masnya udah vaksin? Saya udah kedua. Dioperasikannya vaksinasi lantatur di lampu merah ini salah satunya bertujuan untuk mencegah lonjakan kasus COVID-19 di Kota Bandar Lampung, dampak libur Natal dan Tahun Baru. Vaksinasi di lampu merah akan digelar hingga akhir tahun ini. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung Kamis pagi menerima surat edaran dari Kementerian Dalam Negeri yang berisikan bahwa tidak menghentikan kegiatan belajar mengajar selama libur Natal dan Tahun Baru pada 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022. Kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung atau tidak ada libur sekolah selama Natal dan Tahun Baru. Aturan tersebut untuk pencegahan dan penanggulangan COVID-19 selama libur Natal dan Tahun Baru. Aturan lain dari Kemendagri yakni menginstruksikan kepada seluruh sekolah agar pembagian rapor semester 1 bagi siswa dilaksanakan pada bulan Januari 2022. Lampung kita sesuai dengan instruksi dari Menteri. Jadi untuk bagi rapor memang kita tunda sampai bulan Januari. Kita lihat situasi nanti. Apakah di tanggal 7 atau di tanggal berapa gitu. Kita lihat situasi aja ya. Dan mengenai kegiatan sekolah itu Pak, yang tanggal 24 sampai tanggal 2 Januari kan tidak boleh ada meliburkan kegiatan sekolah untuk siswa itu Pak, kita memang tidak ada libur, jadi tetap melaksanakan kegiatan pembelajaran. Dinas Pendidikan Bandar Lampung telah menggelar pembelajaran tatap muka di 398 sekolah SD dan SMP, baik swasta maupun negeri. Pembelajaran tatap muka telah dimulai sejak 13 September dan hanya diikuti oleh kelas 6 untuk SD dan kelas 9 untuk SMP. Selama pembelajaran tatap muka di Bandar Lampung, belum ditemukan adanya kasus penyebaran COVID-19 dari lingkungan sekolah. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Jadwal pelaksanaan Muhtamar Nahdlatul Ulama atau Muhtamar NU ke-34 di Provinsi Lampung tidak jadi ditunda dan tetap sesuai rencana semula, digelar pada tanggal 23 hingga 25 Desember 2021. Hal ini dikatakan oleh Wakil Ketua 1 Panitia Lokal Muhtamar NU ke-34, Slamet Anwar, di Pondok Pesantren Darussadah, Lampung Tengah. Muhtamar NU ke-34 direncanakan digelar di 2 daerah di Lampung, yakni Bandar Lampung dan Lampung Tengah.
Kepastian jadwal pelaksanaan Muktamar NU ini setelah pemerintah akhirnya membatalkan menerapkan PPKM level 3 selama libur Natal dan Tahun Baru. Menurut panitia, persiapan pelaksanaan Muktamar NU telah matang. Mudah-mudahan nggak kena bom. Ruang-ruang udah ready. Kita sudah coba untuk dengan pondok-pondok penyangga, baik muhibin atau yang resmi, kita udah siapkan semua, udah ready. Jumlah panitia yang kita ini persiapkan untuk Muktamar ini berapa? Untuk panitia lokal? Sesuai dengan himbauan dari PBNU yang per PC 3 sekitar 1.900. Sudah ada semua. Kita udah tata semuanya, udah rapi. Jadwal pelaksanaan Muktamar NU ke-34 di Provinsi Lampung sebelumnya sempat ditunda terkait adanya kabar pemerintah akan menerapkan PPKM level 3 selama libur Natal dan Tahun Baru. Pelaksanaan Muktamar NU tersebut akan dijaga oleh 1.600 personel Banser, tentara, dan polisi. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Tengah. Takil piyambak langsung saya. Itu ya. Memasuki pekan kedua bulan Desember 2021, harga cabai kembali naik, seperti terpantau di Pasar Simpang Pematang Mesuji pada Kamis pagi. Harga cabai rawit dijual pedagang di kisaran harga Rp45 hingga Rp50.000 per kilogram. Harga tersebut telah naik signifikan dibandingkan pada awal bulan November lalu yang masih di kisaran Rp25.000 per kilogramnya. Untuk harga cabai merah juga dijual pedagang di kisaran Rp55.000 atau naik sekitar Rp25.000 dibandingkan awal bulan November lalu yang masih di kisaran Rp30.000 per kilogramnya. Menurut pedagang, kenaikan harga cabai dikarenakan pasokan dari petani ke agen menurun. Kondisi tersebut berbanding kebalik dengan permintaan dari masyarakat yang tinggi menjelang Natal dan Tahun Baru. Cabai kecil itu sampai berapa harga jual? 45, 48, 50. Sampai 50-an ya. Pada Ya. sebelumnya itu berapa? Ya dari 40, 42. Terus yang cabai merah Cabai merah yang melonjak sampai 50. sebelumnya? Sebelumnya cuman 35, 38. Untuk harga sayuran dan kebutuhan pokok lainnya kini masih relatif normal. Harga beras kualitas premium dijual pedagang di pasar di kisaran Rp12.000 per kilogram. Harga daging sapi Rp120.000 per kilogram. Harga ayam potong tanpa jeroan dengan ukuran sedang dijual Rp30.000 per ekor dan hanya minyak goreng masih bertahan Rp17.000 per kilogram. Mustaqim melaporkan dari Mesuji.